Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi kepada channel Pak Desol yang akan mengesol sendal seorang ibu-ibu ya. Ini masih baru, belum pernah dipakai. Minta disol, maka sebelum disol kita kasih sayat. Disayat dulu dari bawah untuk jalannya benang, supaya benang ini tidak gampang putus. Karena ini agak tipis sendal ini, maka ngesolnya harus dari bawah, dan dari bawah ini maka harus ada jalannya benang supaya benang ini aman, terhindar dari benturan-benturan tanah ataupun batu, sehingga benang ini aman, tidak gampang putus karena ada tempatnya benang len. Ini sayatan ini kami buat sendiri. Membuatnya pakai silet. Ini maka di channel lain ini ada cara membuat sayatan kayak gini, ini pakai silet, ini buatan sendiri. Kami juga pernah mengupload kayak gini. Nah, setelah selesai kita tusuk, maka kita arah-arah ya, karena sendal ini sangat mudah ngesolnya karena kelihatan luar dalamnya, beda dengan sepatu ya. Maka karena warna sendalnya berbeda, kita siapkan juga benang yang berbeda, maksudnya hitam dan kuning, jadi menyesuaikan dengan warna sendal. Nah, kita maka disambung antara benang kuning dan hitam ini, supaya warnanya serasi. Warna hitam benang hitam, warna kuning benang kuning. Nah, ini kita sudah sambung benangnya, lalu kita tarik coblos. Maka usahakan sambungan antara kuning dan hitam ini benar-benar enggak kelihatan, ada di tengah-tengah atau di dalam sendal ya, sehingga tidak kelihatan sambungannya. Betul-betul masuk dia ke dalam. Ya, ini bagi para pemula yang ingin belajar ngesol sendal, boleh diperhatikan cara-caranya, karena sebetulnya pun mudah kalau mau memperhatikan. Karena kebanyakan orang ini nggak bisa ngesol karena nggak mau belajar. Kalau mau belajar, insya Allah ini akan cepat bisa. Dan ini memang keseharian saya ini usahanya memang ngesol sendal sepatu, nggak ada pekerjaan lain ya. Inilah kegiatan saya sehari-hari, alhamdulillah. Maka ya cukuplah untuk kebutuhan sehari-hari ini dari usaha ngesol sendal dan sepatu. Maka bagi pemula yang belum bisa ngesol, ya sebaiknya atau saya sarankan sungguh-sungguhlah dalam belajar ngesol ini, benar-benar kita pelajari dulu. Nanti kalau sudah bisa, baru terjun kita usaha ngesol, baik buka lapak di pasar ataupun keliling di kampung-kampung. Kalau saya keliling di kampung-kampung ini, ngesol dari kampung-kampung, bawa kendaraan motor, pakai pengeras. Ini usaha saya. Maka boleh para pemula yang benar-benar ingin usahanya ngesol karena tidak ada usaha lain, ini sangat membantu sekali. Apalagi daerah-daerah pedalaman ini yang belum ada tukang sol. Nah, ini bisa kita datangi, ataupun kita dekat dari pasar atau yang agak rame, kita juga bisa buka lapak di pasar. Ini juga insya Allah tidak masalah, walaupun ada tukang sol yang lain. Ini namanya rezeki Allah yang akan mengatur, kita tinggal usaha saja. Jadi cara belajarnya sangat hati-hati saja, kita perhatikan pelan-pelan, enggak usah cepat-cepat, sehingga
nanti kan hasilnya juga akan bagus kalau pelan-pelan. Dan juga aku ini bikin tutorial ngesol ini memang sengaja pelan-pelan supaya bisa dilihat, dipahami bagaimana caranya menusuk, memasukkan benang ke jarum, menarik lagi. Nah kayak gini ini kan sangat mudah, apabila pelan-pelan akan mudah dipahami kan gini. Ini di dalam sendal yang agak begini aja kadang-kadang agak susah kalau nggak biasa, apalagi sepatu kan. Jadi sebaiknya kalau belajar dengan sendal dulu aja. Jarak ngesolnya pun jangan terlalu jarang, karena kalau terlalu jarang ini nggak bagus, kayak gigi ompong ya, jaraknya jauh-jauh. Maka agak deket-deket aja, kurang lebih ya di antara setengah senti sampai 1 senti pun agak kekarangan. Jadi belajar harus hati-hati tembusnya di mana. Kalau agak menceng maka dicabut lagi, diarahkan yang lurus gitu ya, jangan diteruskan. Kalau sudah kadung diteruskan nggak lurus nanti jadinya jelek, belok-belok. Kalau keluarnya jarum ini nggak lurus dengan sebelumnya, maka lebih baik dicabut aja, diarahkan, diluruskan. Pelan-pelan saja dulu, namanya masih belajar ya. Nah jadi kan nggak